Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Faris Buntala dengan NIM S1S1240030. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek saya berjudul klasifikasi produk fashion menggunakan transfer learning MobileNet V2. Di sini, saya menggunakan dataset dari Kaggle. Nah, sebelum kita masuk ke teknisnya itu, saya akan menjelaskan kenapa topik ini penting dan relevan. Nah, sekarang kita bayangkan dulu tentang platform e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, atau Zalora. Mereka kan punya jutaan produk yang harus dikategorikan setiap harinya. Nah, setiap seller itu yang upload produk baru harus memasukkan kategori secara manual. Kalau dikerjakan sepenuhnya oleh manusia, prosesnya kan itu sangat lambat. Dan bisa saja dia memasukkannya ke kategori yang salah, atau terjadi human error. Nah, solusinya itu adalah kita menggunakan kecerdasan buatan, khususnya teknik yang disebut dengan deep learning atau pembelajaran mendalam untuk secara otomatis mengenali, mengklasifikasikan produk hanya dari gambarnya saja. Nah, komputer itu diajarkan untuk melihat gambar, memahami isinya, dan mengambil keputusan. Ini termaksud kategori apa? Nah, inilah yang saya coba bangun dalam proyek ini. Sebuah sistem yang bisa melihat gambar produk fashion, lalu secara otomatis menentukan produk itu masuk ke kategori yang mana, apakah itu pakaian, aksesoris, atau lainnya. Nah, yang menarik ini, kita tidak membangun sistem ini itu dari nol. Kita menggunakan pendekatan yang disebut transfer learning, yaitu meminjam pengetahuan visual yang sudah dimiliki oleh model yang dilatih dengan miliaran gambar, lalu mengadaptasi untuk teknik spesifik kita, atau sorry, lalu mengadaptasinya untuk tugas spesifik kita. Nah, dengan pendekatan itu, eh, saya akan jelaskan dulu alur besar proyeknya. Sebelumnya saya jelaskan dulu, eh, per- sebelum saya jelaskan perbagian kode, saya akan kasih gambaran besar dulu supaya kita semua tahu apa yang terjadi di dalam kode ini dari awal sampai akhir. Nah, pertama, kode ini itu dijalankan di dalam Google Colab. Itu adalah platform komputasi berbasis grafik processing unit. Sorry. Itu adalah platform komputasi berbasis brosur yang disediakan oleh Google secara gratis. Nah, dengan akses GPU, di sini saya pakai runtime-nya itu yang GPU, ya, yang jauh lebih cepat dari CPU untuk komputasi deep learning seluruh seluruh kodenya itu terdiri dari 15 sel. Nah, kenapa saya pakai runtime GPU? Karena itu lebih cepat ya. Kalau saya pakai CPU itu mungkin bisa sampai 2 jaman. Nah, untuk fase satu, mungkin saya akan jelaskan dulu. Tapi nggak usah deh. Untuk fase satu itu persiapan data. Nah, mencakup sel 1 sampai 6. Oke, jadi persiapan data itu mencakup sel 1 sampai 6. Kita melakukan semua pekerjaan yang berhubungan dengan data mentah, mulai dari menyambungkannya ke Google Drive, mengekstrak dataset dari file zip. Oh ya, sebelumnya itu dataset yang saya gunakan, saya download di Kaggle dalam bentuk zip. Lalu saya masukkan ke dalam drive. Jadi nanti di kode itu, sini, nanti kita panggil di drive-nya, lalu kita ekstrak di kodenya. Oke, nanti saya akan jelaskan saat bagian sel 1 nanti. Nah, kembali ke awal, di bagian fase 1 ini, mulai dari menyambung ke Google Drive, mengekstrak data,
memuat file metadata, membersihkan data yang bermasalah, membuang kelas yang terlalu sedikit datanya atau lainnya. Itu lalu ada juga kita membagi data menjadi 3 kelompok, yaitu uh, training set, validation set, dan testing set. Ya, test set. Lalu kenapa dibagi 3? Ini penting karena training set itu digunakan untuk melatih model. Validation set itu digunakan untuk memantau performa model selama training berlangsung, apakah model sedang belajar dengan benar atau justru mulai menghafal data. Itu kan berbahaya. Oke, lalu ada fase 2, yaitu pipeline data, itu mencakup sel 7 sampai 8. Di sini tuh kita membangun sistem pembacaan gambar yang efisien menggunakan TIFF data, framework pipeline data dari TensorFlow. Kita juga mendefinisikan augmentasi gambar dan menghitung bobot untuk setiap kelas guna mengatasi ketidakseimbangan data. Oke, jadi sebenarnya ini ada data yang tidak seimbang, makanya kita menggunakan ini dari tadi untuk menyeimbangkannya. Lalu untuk arsitektur tuning, eh, arsitektur tuningnya itu mencakup sel 9 sampai 10. Ini. Di sini kita mendefinisikan struktur model neural network menggunakan mobile net V2 sebagai tulang belakang atau backbone-nya. Lalu melakukan hyperparameter tuning, yaitu proses mencari kombinasi pengaturan terbaik yang menghasilkan performa optimal. Sini bisa kita lihat di outputnya. Dia mencari mana yang paling optimal dari sini. Hingga ditemukan parameter terbaik. Oke. Lalu setelah arsitektur tuning ada training dan fine tuning. Itu mencakup sel 11 dan 12. Di sini tuh model dilatih secara penuh menggunakan seluruh data training, lalu dilanjutkan dengan proses fine tuning di mana kita membuka sebagian lapisan dalam mobile net V2 agar bisa beradaptasi lebih dalam dengan karakteristik gambar fashion kita. Nah, fase 5 selanjutnya itu adalah evaluasi dan penyimpanan, yaitu di sel 13 sampai 15. Nah, 13 itu ini evaluasi test set. Nah, di sini kita mengukur performa model apakah objektif di dataset apakah objektif di data test, membuat validasi hasil berupa conversion matrix dan kurva training, lalu menyimpan model ke dalam Google Drive agar bisa digunakan kembali. Nah, dengan peta besar itu, sekarang kita mulai bedah kodenya satu per satu. Oke, sekarang tentang dataset. Nah, sebelum bicara soal kode, saya akan jelaskan dulu sedikit tentang datasetnya ini. Nah, dataset yang saya gunakan itu bernama Fashion Product Image Small. Kenapa small itu? Karena ada dataset lain yang sebenarnya punya grafik yang lebih bagus. Tapi karena dia berat sekitar 16 giga, jadi saya nggak pakai. Jadi yang saya pakai yang small ini, yang ringan lah. Grafiknya gitulah. Nah, dataset ini itu tersedia secara publik di platform Kaggle. Nah, sebelum itu Kaggle itu ya pokoknya tempat komunitas data science untuk menyediakan dataset lah. Lalu dataset ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu folder bernama image. Di dalamnya saya nggak ekstrak ya, sorry. Nah, sorry. Folder bernama image. Nah, di dalam folder image itu terdapat puluhan ribu file gambar.
atau lebih tepatnya 44 ribuan. Nah, gambar produk fashion dalam format JPG, setiap file itu diberi nama sesuai ID produknya. Jadi ada 0000, ada 0001 sekian gitu. Misal misalnya itu 12345.jpg untuk asli. Oh, iya ya. Misalnya tadi itu yang saya jelaskan namanya, nama filenya 12345.jpg. Itu salah satunya. Nah, ukuran asli tiap gambar itu adalah 60 kali 80 pixel. Ini memang kecil karena sudah cukup untuk tapi walaupun kecil itu sudah cukup untuk menangkap fitur visual utama sebuah produk seperti warna, tekstur kasar, dan bentuk umum. Nah, komponen kedua itu bernama style CSV. Nah, file ini itu adalah metadata, yaitu data yang mendeskripsikan data lain. Kalau folder image kan tadi foto-fotonya. Kalau yang style CSV tadi ini, keterangan foto-foto di dalamnya. Itu keterangannya ada ID, ada gender, ada master kategori, ada artificial type, season, year, usage, ada product display name, dan masih banyak. Enggak. Kayaknya cuma itu deh. Cuma itu tadi. Cuma ID, ID, gender, master kategori, subkategori, artificial type, base color atau warna utama, session, year, usage, dan product display name. Nah, saat pertama kali dimuat, dataset itu memiliki 44.424 baris. Artinya ada begitu produknya dalam 10 kolom. Setelah kita buat kolom tambahan untuk menyimpan lokasi file, kolomnya menjadi 11. Sekarang mari kita lihat distribusi kategori. Itu ada apparel, ada aksesoris, ada footwear, ada personal care, ada free item, ada free item, ada free item, ada sporting goods, ada juga home. Nah, kalau kita lihat ini pembagian kelasnya itu tidak seimbang. Di sini kayaknya ada pembagian kelasnya. Nah, ini satu itu kan tidak seimbang. Nah, makanya kalau kita perhatikan lagi, eh, kelas Apen itu lebih besar dari 21.000 gambar. Punya lebih dari 21.000 gambar. Aparel ya. Sedangkan yang home ini cuma satu. Jadi ya berbanding sangat jauh gitu. Ini yang disebut class imbalance atau ketidakseimbangan kelas. Dan ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam machine learning dunia nyata. Nah, bagian 4. Oke, sorry. Kita kembali lagi ke sel 1. Oke, sekarang kita akan masuk ke kode sesungguhnya. Sel pertama itu adalah langkah paling awal. Seperti saya sudah jelaskan tadi, ini itu menyambungkan Google Colab ke Google Drive. Kita melakukan ekstraksi dataset. Nah, baris ini from Google Colab import drive yang ini. Oke, baris ini itu mengimpor modul khusus bernama Drive di paket Google Colab. Modul ini hanya tersedia dalam lingkungan Google Colab, tidak bisa dijalankan di laptop biasa. Baris kedua memanggil eh, fungsi mount dalam argumen content drive. Nah, argumen ini adalah mount point, yaitu lokasi sistem file collab tempat Google Drive kita akan dipasang atau dihubungkan. Setelah baris ini dijalankan, isi Google Drive kita bisa diakses seperti ini. Lalu ada juga ekstraksi. Oke,
Nah, di sini kita mengimpor dua modul standar Python, zip file untuk bekerja dengan file zip, dan OS untuk mendefinisikan dua variabel path, yaitu zip-path yang adalah eh, lokasi tujuan hasil ekstrak di dalam collab. Kenapa kita simpan dataset ini di Google Drive, bukan langsung di collab? Karena supaya nggak usah dimasukkan berulang-ulang, karena itu repot. Jadi tinggal dipanggil aja. Intinya gitulah. Lalu untuk sel kedua, itu ada import library. Di sini ada banyak library yang saya pakai, ada NumPy, ada Pandas, ada TensorFlow, dan juga Seaborn, ada Matplotlib, SPL, ada juga Glob, Tools, dan Warnings. Nah, NumPy itu library fundamental untuk komputasi numerik di Python. Kalau Pandas itu adalah library untuk memanipulasi memanipulasi data tabular seperti Excel, tapi jauh lebih powerful. Nah, kalau TensorFlow itu adalah framework deep learning buatan Google yang menjadi inti dari proyek ini. Di dalamnya itu terdapat keras, yaitu antarmuka tingkat tinggi yang membuat pembangunan neural network menjadi jauh lebih mudah dan intuitif. Oke. Ada juga Matplotlib untuk membuat grafik, Seaborn untuk visualisasi statistik yang dibangun di atas Matplotlib. Lalu ada juga Pil. Pil atau Pillow adalah library untuk membuka, memproses, dan memverifikasi file gambar. Ada juga Glob untuk eh, mencari file menggunakan pola Winchart. Tools untuk membuat kombinasi parameter secara efisien. Oke, ada juga ini pengaturan seed. Ada juga TF random seed. Nah, banyak proses di dalam deep learning itu melibatkan keacakan. Nah, shuffle urutan data, inisialisasi bobot awal neural network secara acak, dropout layer yang secara acak mematikan neuron, dan sebagainya. Kalau kita tidak mengunci keacakan ini, setiap kali kode dijalankan hasilnya bisa berbeda meskipun kodenya itu sama persis. Nasib 42 itu mendefinisikan angka awal untuk generator angka acak. Nah, angka 42 ini tidak ada yang spesial. Ini hanya konversi populer di komunitas data scientist. Jadi nggak ada yang spesial mau itu berapapun. Tapi kenapa saya pakai 42 itu karena ya tadi, karena populer di komunitas data scientist. Sebenarnya ada ceritanya juga sih, tapi ya kita langsung aja. Lalu ada juga mixing precision training, yaitu kodenya itu from TensorFlow class import uh, mixed precision set global policy mixed float 16. Ini adalah optimasi performa yang sangat signifikan dan uh, saya saya jelaskan lebih dalam. Floating point itu ada dua varian utama, yaitu float 23 dan float 26. Ini tuh kurang penting ya. Langsung aja mungkin ya. Nah, di sini ada di sel 3 menemukan file dan memuat metadata. Sel 3 itu adalah yang cerdik dalam hal fleksibilitas kode. Oke. Mari kita bedah baris pertama, glob
globe-globe ini. Itu fungsinya itu mencari file menggunakan pola tertentu. Nah, cari file bernama ini style csv, lalu di dalam folder manapun di semua level subfolder tanda ketik dua ini adalah wheelchart yang artinya semua folder dan subfolder. Oke. Ini kita langsung ke sel 4 ya. Kita load metadata dan buat kolom image path. Nah, data frame itu struktur data pendas yang berbentuk seperti tabel dengan baris dan kolom. Oke, kita simpan di file df. Oke. Lalu juga parameter krusial di sini harus on band lines skip. Maksudnya itu untuk memahami kenapa ini perlu, kita harus tahu bagaimana format CSV bekerja. Nah, setiap kolom dipisahkan oleh koma. Iya ya. Kalau sebuah baris punya lebih banyak koma dari yang seharusnya, parser CSV akan bingung kenapa jumlah komanya tidak konsisten. Nah, di dataset ini, kolom produk display name berisi nama produk seperti Puma Mens atau Running Shoes. Ada koma di tengah nama produk itu. Nah, koma ini bukan pemisah kolom, tapi bagian dari teks. Ini menyebabkan beberapa baris memiliki kolom ekstra yang tidak seharusnya ada. Oke. Dengan one bot landscape, baris-baris bermasalah ini bisa diabaikan saja daripada menyebabkan error yang menghentikan program. Itu. Lalu kita lanjut ke sel 5, yaitu buang kelas kecil dan cek gambar korup. Di sini ada gambar korup, saya habis cek di kode sebelumnya sebenarnya. Tapi ini yang lebih bagus lah anunya. Nah, di kelas yang ini itu pertama di df master kategori itu menghitung frekuensi setiap nilai unik di dalam kolom master kategori. Lalu ada juga kenapa thresholdnya 10, ini keputusan desain yang perlu yang perlu penjelasan. Kita akan membagi data menjadi training 70, validasi 15, dan tes itu 15. Untuk teknik straight fit split, pembagian yang mempertahankan proporsi setiap kelas minimal harus bisa mendapat perwakilan di ketiga bagian. Harus hanya ada satu data seperti kelas home, secara matematik tidak mungkin dibagi ke tiga kelompok berbeda. Dengan threshold 10, kelas sporting goods yang punya 25 data tetap dipertahankan. 25 dibagi 3 kira-kira menghasilkan 17 untuk training, 4 untuk validasi, dan 4 untuk tes. Itu sangat sedikit, tapi cukup untuk berjalan secara teknis. Nah, masalah kedua, gambar yang korup dan rusak. Nah, di ini defini valid image path dan sebagainya. Nah, ini berfungsi untuk fungsi kostum ini adalah fungsi kostum yang kita didefinisikan. Fungsi ini menerima satu argumen path, lokasi file gambar, dan mengembalikan true kalau gambarnya valid, false kalau rusak. Nah, di dalamnya kita gunakan blok try escape. Ini adalah mekanisme penanganan error di Python. Kode di dalam blok try dijalankan. Kalau ada error terjadi, blok escape yang dijalankan, bukan program berhenti total. Oke, jadi begitu.
Lalu, nah, hasilnya itu di output kita gambar korup dibuang itu nol. Tidak ada gambar yang rusak di dataset ini. Aneh ya, padahal sebelumnya saya coba cek ada kira-kira 4. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya pakai akun berbeda ya. Karena saya pakai zip, saya upload ke drive, mungkin ada yang rusak 4. I don't know. Nah, oke. Tapi langkah ini tetap wajib. Ya, wajib. Ada sebagian praktik standar karena di dataset dunia nyata gambar korup sangat umum terjadi. Oh ya, karena berarti memang umum terjadi. Seperti yang saya pakai akun yang lain. Oke. Nah, data final kita setelah semua pembersihan itu ada sekitar 44.418 gambar dari 6 kelas. Lah betul dong, ada yang rusak. Betul lah. Oke. Sekarang kita ke sel ke-6. Nah, sekarang kita masuk ke fase akhir dari persiapan data, yaitu mengubah label teks menjadi angka dan membagi data menjadi 3 himpunan yang terpisah. Mari kita lihat kodenya, itu ada Python LE sama dengan label coder. Lalu sampai di sini. Oke. Nah, tugasnya itu sangat sederhana, mengubah kategori teks menjadi angka, misalnya apparel, footwear, apparel, aksesoris menjadi 1210. Nah, kalau uh, let transform, LE fit transform. Oke. Itu melakukan dua hal sekaligus, yaitu mempelajari semua kategori unik yang ada, lalu transform mengubah menjadi angka. Hasilnya disimpan di dalam kolom bernama label. LE classes adalah daftar untuk kategori yang dipelajari di output kita. Di output kita lihat ada teks aksesoris, apparel, footwear, free items, personal cares, sporting goods, dan lain sebagainya. Nah, angka ini hanya label, bukan nilai yang memiliki makna numerik. Jadi ini hanya label. Jadi aksesoris dilabeli 1, apparel dilabeli sorry, aksesoris dilabeli 0, apparel dilabeli 1, dan lain sebagainya. Nah, bukan makna numerik. Kalau aksesoris itu ada 0, nggak ada gitu, aksesorisnya aja 1, nggak, bukan begitu. Oke, sekarang bagian yang sangat penting, yaitu split data. Ini juga penting. Di bagian train yang ini, itu sampai di yang ini, train DF. Yang ini. Oke. Kenapa kita melakukan 2 kali split? Karena kita butuh 3 himpunan, yaitu train 70%, validation 15, lalu tes 15. Cara kerjanya, split pertama itu 30 di 30% lalu 30% lalu 70%. Lalu split kedua itu 30% diambil setengahnya. Ya, lalu parameter Startify itu sangat penting dan sering dilupakan orang. Yang mari saya jelaskan, tanpa Startify itu pembagian dilakukan secara acak murni. Nah, masalahnya karena dataset kita sangat tidak seimbang, ada kemungkinan meskipun kecil bahwa kelas minoritas seperti free items yang hanya punya 105 sampel secara tidak sengaja tidak masuk sama sekali ke training test atau hanya masuk ke validation set. Akibatnya model itu tidak pernah belajar mengenali kelas itu. Nah, dengan
Startify, kita memerintah jaga proporsi setiap kelas tetap sama di semua himpunan. Jadi kalau di dataset kita penuh, aparel hanya penuh kelas aparel adalah 40% dari total data, maka di train, validation, dan tes kelas aparel juga akan menjadi sekitar 48%. Walaupun kita output kita menunjukkan hasil split seperti ini. Apparel apparel 48%, aksesoris 25%, footwear 20%, personal care 5%. Lalu yang paling sedikit adalah sporting goods, yaitu 0,06%. Dibulatin. Oke, kita masuk ke sel 7. Augmentasi, offline TF data dan augmentasi. Nah, sel ini membagi infrastruktur yang akan memberi makna gambar ke model selama training. Namun nama tekniknya adalah pipeline data. Nah, jadi nama tekniknya adalah pipeline data. Di kode ini ada image size, ada batch size. Dua konstanta ini menentukan dimensi gambar dan jumlah gambar per iterasi. Iterasi itu berapa kali dia mengolah data. Kira-kira begitulah. Oh, iterasi itu berapa kali dia mengulangi dalam epoch. Oke, oke. Nah, ini adalah kenapa 96? Ini keputusan desain yang menarik. Gambar asli dataset itu kan 60 kali 80 piksel. Kita memperbesarnya menjadi 96 kali 96. Kenapa tidak 224 kali 224 seperti yang umum digunakan? Nah, karena 224 akan memperbesar ukuran gambar menjadi hampir 9 kali. 9 kali lipat. Atau 5,4 kali lebih banyak piksel. Ini akan memperlambat training drastis dan membuang-buang memori GPU. Sementara peningkatan akurasi untuk produk fashion sederhana ini tidak signifikan. Nah, 96 itu adalah titik manis antara kecepatan dan juga performa. Jadi kenapa saya pilih 96 itu? Yang ini, image size-nya 96. Supaya trainingnya itu cepat dan nggak lama. Nah, lalu batch size, kenapa saya pilih 64? Lebih besar dari batch size umum, yaitu 32 dengan mixes precision yang sudah kita aktifkan. Nah, memori GPU itu lebih hemat, sehingga kita bisa menggunakan big size lebih besar. Kalau kita pakai big size yang lebih besar untuk CPU, dia itu akan sangat lama. Oke. Sehingga kita bisa menggunakan big size itu lebih besar. Manfaatnya setiap langkah training terlihat lebih banyak variasi data. Gradien yang dihitung lebih stabil dan satu epoch menjadi lebih cepat karena lebih sedikit iterasi. Oke. Jumlah iterasi itu didapat dari mana sih? Jadi, misal saya punya 1000 data. Lalu batch size-nya itu saya kasih 50. Nah, berarti iterasinya itu adalah 1000 dibagi 50. Jadi iterasinya itu adalah berapa ya? 200. Iya nggak sih? No. Ah, iya nggak sih? 20, 20. Sorry. Goblok banget dah. 1000 kan? Iya, iya. Iya.
Berarti backspace-nya itu iterasinya itu 20. Maksudnya adalah iterasi itu berapa kali dia mengulang si 50 itu di dalam 1000 gitu. Paham kan? Kenapa dibagi-bagi begitu? Karena kalau misal langsung 1000 yang diolah itu akan sangat berat. Makanya dipakai big size itu. Nah, 64 itu kenapa saya pilih lebih besar? Kan padahal saya pilih lebih kecil di image-nya. Harusnya kan basis-nya sebuat lebih kecil juga supaya lebih mudah. Nah, kenapa? Karena GPU itu dia keunggulannya bisa olah banyak data sekaligus daripada CPU. Kalau CPU kan keunggulannya bisa mengolah data yang sedikit tapi cepat. Kalau GPU itu memang lambat tapi bisa mengolah banyak data sekaligus. Gitu, makanya saya pilih yang banyak. Nah, dengan mixed preprocessing yang udah kita aktifkan, memori GPU lebih hemat. Sehingga kita bisa menggunakan batch lebih besar. Manfaatnya, setiap langkah training melihat lebih banyak variasi data. Gradien yang dihitung lebih stabil, dan satu approach menjadi lebih cepat karena lebih sedikit iterasi. Oke, jadi semakin besar batch size-nya, semakin sedikit iterasinya. Semakin sedikit iterasi berarti batch size-nya semakin besar. Oke, nah fungsi load image, di sini ada load image, itu fungsi ini menerima patch file dan label, lalu tf-io read file itu membaca file mentah dalam bentuk byte. Tf image decode itu mengubah byte menjadi tensor gambar dengan 3 channel warna RGB, merah, hijau, dan biru. Lalu tf image resize mengubah ukuran menjadi 96 kali 96. Oke. Oke. Nah, hasilnya itu dikembalikan sebagai pasangan gambar dan juga label. Nah, fungsi make dataset yang ini adalah jantung pipeline data. Mari saya akan jelaskan langkah-langkahnya. Pertama, from tensor slice mengambil dua array, yaitu patch dan label, dan mengubahnya menjadi dataset TensorFlow. Setiap elemen dataset itu adalah pasangan pad dan label. Shuffle buffer size sama dengan len dalam kurung data frame itu mengacak urutan data. Parameter buffer size itu menentukan seberapa besar jendela pengacakan. Oke, jendela pengacak. Kalau diatur sebesar ukuran data, pengacakannya itu sempurna. Setiap epoch urutan datanya berbeda. Seed itu sama dengan seed. Seed sama dengan seed itu memastikan pengacakan konsisten antar sesi. Map load image dan 6 parameter call data autotune menerapkan fungsi load image ke setiap elemen secara paralel. Autotune berarti TensorFlow secara otomatis menemukan jumlah thread paralel terbaik berdasarkan hardware. Lalu ada batch size. Batch size itu mengelompokkan 64 gambar dalam satu batch. Perfect TF Data Autotune adalah performa penting sementara model sedang memproses satu batch pipeline. Data sudah mulai mempersiapkan batch berikutnya di memori. Ini menghilangkan waktu tunggu antara batch. Sorry ya. Oke, kita kembali lagi ke bagian mana tadi? Bagian 7 ya harusnya. Aduh, sorry, saya salah ketik lagi. Nah, harusnya sih. Ini enggak sih? Ya, betul. Bukan. Iya, betul. Top link ke-7. Nah, sorry, saya akan lanjutkan.
Dataset sama dengan Oke, sampai mana tadi ya? Nah, batch size itu mengelola 64 gambar menjadi satu batch. Perfect TF auto tune. Lalu ini menghilangkan waktu tunggu. Nah, per fetch adalah alasan mengapa training dengan TF data bisa jauh lebih cepat daripada kode naive. Nah, data augmentasi yaitu Python data augmentation. Nah, yang ini adalah teknik untuk memperkaya data training secara artifisial. Sedikit berbeda, dicermin, diputar sedikit, di zoom sedikit. Kenapa ini penting? Karena tanpa augmentasi, model bisa jadi terlalu fokus pada detail yang tidak penting. Misalnya di dataset, semua gambar produk mungkin diambil dengan latar belakang putih. Model bisa curang dengan belajar bahwa latar putih misal sama dengan aparel. Tapi di dunia nyata produk bisa difoto di latar apapun. Augmentasi memaksa model belajar itu produk itu sendiri, bukan konteks fotonya. Nah, yang menarik kita tuh menempatkan augmentasi sebagai layer di dalamnya. Nah, model bukan di pipeline data. Kenapa? Karena dengan cara ini augmentasi hanya aktif saat training sama dan true. Saat model titik fit. Oke. Dan secara otomatis mati saat training false. Sel 8 itu white untuk mengatasi imbalance. Nah, kita melihat eh, ek- betapa ekstrimnya keseimbangan kelas tadi. Nah, kelas white adalah salah satu strategi untuk mengatasi kenapa harus menduplikasi data minoritas secara fisik. Kode Python constraint df label value cons yang mana ya? Yang ini. Oh my god, yang ini nih. Sampai items, I don't know. Nah, yang ini kayaknya. Oh iya, yang ini. Itu print. Kalau ini dia print yang ini. Oke. Kode ini itu eh saya akan jelaskan cons-nya dulu. Cons adalah jumlah sampel setiap kelas di training set. Misalnya kelas 1 78.800 sampel, kelas 0 kelas 0 itu misal 78.880 sampel. Misal kelas 1 itu 14.973 sampel. Kelas 2 64.053 sampel. Lalu kelas 3 73 sampel. Kelas 4 16.682 sampel. Lalu kelas 5 itu 18 sampel. Nah, totalnya itu ada 31. Aduh, saya salah sebutnya tadi. 7.888, bukan 78.000. Oke, salah. Jadi totalnya adalah 31.092 total data training. Jadi untuk rumus total itu adalah len dalam kurung cons kali cons. Yang mana ya? Yang ini. Oke. Untuk kelas dengan sampel sedikit, cons kecil, raw weights besar. Untuk kelas dengan sampel banyak, cons besar sebagai raw weights kecil. Secara matematis ini membuat weights kontribusi dari setiap kelas menjadi seimbang. Tidak ada max weight sama dengan 10. Kenapa dia dibatasi? Tanpa batasan, kelas Sporting Gods hanya punya 18 sampel. Akan mendapatkan bobot sekitar 31.000
92. Sorry. Artinya setiap kali model melihat satu gambar supporting gods, errornya dianggap 288 kali. Lebih penting daripada error untuk apparel, ini bisa membuat training menjadi tidak stabil. Model akan terlalu fokus pada minoritas sampling, mengobarkan akurasi mayoritas. Dengan batas 10, kita tetap memberikan prioritas lebih tinggi ke kelas minoritas, tapi tidak ekstrim. Ini hanya keseimbangan pragmatis. Oke, outputnya itu seperti ini. Nah, perhatikan kelas 3 atau free items dan kelas 5 sporting goods. Ternyata batas maksimumnya itu 10. Oke. Nah, yang bagian sel 9 dan 10. Nah, 9 dan 10 itu adalah arsitektur model dan hyperparameter tuning. Sekarang kita masuk ke inti deep learning membangun model itu sendiri. Nah, sel 9 itu ada kode yang ini, df build model, ya yang ini, sampai yang ini. Jadi dia itu membangun, seperti namanya, membangun model. Nah, ini adalah transfer learning dalam praktiknya. MobileNet V2 adalah arsitektur neural network yang sudah dilatih oleh Google dengan dataset ImageNet 14 juta gambar, 1000 kategori. Model ini sudah belajar fitur visual universal, tepi, tekstur, pola, bentuk dasar. Nah, include, top, sama dan false itu artinya kita membuang kepala klasifikasi asli mobile net video. Nah, lapisan-lapisan atau dalam artian lain lapisan-lapisan akhir yang menghasilkan 1000 kategori ImageNet. Kita hanya mengambil badan model, bagiannya mengekstrak fitur. Nah, weight sama dengan ImageNet itu membuat bobot-bobot hasil training ImageNet tanpa ini. Nah, tanpa ini itu model hanya berupa arsitektur kosong, tanpa pengetahuan apapun. Base model base model titik trainable sama dengan false itu membekukan semua bobot mobile net video selama tahap training awal. Kita tidak mengubah bobot-bobot ini, tapi hanya melatih lapisan-lapisan baru yang kita tambahkan di atasnya. Nah, lapisan-lapisannya itu seperti ini. Ada X data augmentation input. Pokoknya yang inilah. Input dari ini sampai ke ini. Nah, Global Average Polling 2D mengurangi ukuran fitur dari misalnya 3x3 kali 1280 menjadi 1 kali 1280. Merata-ratakan setiap channel ini. Merata-ratakan setiap channel. Nah, ini jauh lebih efisien dan tidak mudah overfitting dibandingkan flatten. Dropout adalah teknik regulasi. Nah, selama training secara acak mematikan sebagian neuron, setengah dari yang kita set. Ini memaksa model tidak terlalu bergantung pada neuron tersebut sehingga lebih general. Dan dropout rate sama dengan 0,3. Setiap langkah training 30% neuron di lapisan itu dimatikan. Dense 120 activation rate. Sorry. Mana? Oke. Dan 128 activation sebenarnya relu itu adalah lapisan fully connected dengan 128 neuron dan fungsi aktivasi
RELU atau Rectified Learning Unit. Nah, fungsi sederhana Max OX yang memperkenalkan non-linearitas ke model. Output dengan softmax mengubah 6 angka mentah menjadi probabilitas yang jumlahnya 1. Nah, contohnya itu 0,7, 0,2, 0,05, 0,03, dan lain sebagainya. Nah, di type sama dengan float 32 pada output penting karena kita menggunakan mixed precision. Softmax dengan float 16 bisa menjadi tidak stabil secara numerik. Oke, select 10 itu hyperparameter tuning. Sinak. Ah, oke. Kita lanjut ke sel 10, itu hyperparameter tuning. Oke, ini adalah pengaturan yang tidak dipelajari oleh model dari data, tapi harus ditentukan oleh kita sebelum training. Contohnya learning rate, drop rate, jumlah neuron di dense layer, dan lainnya. Mencari kombinasi terbaik secara manual sangat melelahkan. Mari kita lakukan grid search, yaitu mencoba semua kemungkinan kombinasi, tapi kita tidak bisa mencoba semua kombinasi dengan dataset penuh. Dan 15 epoch itu akan memakan waktu berjam-jam. Mari kita lakukan tuning dengan subdata. Nah, ini ada kode tuntrain df sama dengan train dan lain sebagainya itu dari sini sampai ke data validation. Oh, ini sorry, sampai sini. Nah, ini itu adalah data validation. Dan hanya 2 epoch per kombinasi ini. Ini cukup untuk melihat tren kombinasi mana yang menunjukkan kenaikan akurasi validasi yang menjanjikan. Parameter grid, learning rate 0,001, dropout 0,3 dan 0,5,
dense unit 128 dari 256. Total kombinasi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kombinasi. Hasil tuning menunjukkan bahwa kombinasi terbaik adalah learning rate nah learning rate 0001, dropout 3, dan unit 128, file art, variable akurasi 96%. Nah, di sini. Sekarang kita masuk ke training. Nah, setelah hyperparameter tuning selesai, sekarang kita lihat model secara penuh menggunakan seluruh data training dengan parameter terbaik yang sudah ditemukan, yaitu tadi, yang ini. Lalu untuk kode Python-nya, ini kode yang ini tuh. Oke, ini adalah model dibangun ulang dari awal dengan model konfigurasi terbaik tadi. Perlu dipahami bahwa setelah tuning, kita membangun model baru, bukan melanjutkan dari model tuning. Nah, kenapa? Karena model tuning hanya dilatih dengan subset data selama 2 epoch, bobotnya belum optimal. Kita mulai dari nol dengan arsitektur yang sudah terbukti bagus. Nah, kode callbacks yang ini itu adalah asisten cerdas selama training. Kenapa? Nah, karena kalau kita lihat ada ini Erling stop. Nah, ini adalah penghenti dini. Jadi contohnya itu gini. Misal epoch atau perulangannya itu kan misal ada 50. Nah, kita sudah masuk ke epoch ke-15. Tapi dari epoch ke-15 sampai epoch 20 itu eh tidak ada perubahan akurasi. Akurasi itu cenderung sama atau bahkan berkurang gitu. Nah, makanya dia berhenti karena model sudah tidak bisa lebih tinggi lagi gitulah. Nah, itu contohnya. Nah, daripada kita lanjut dan hanya membuang-buang waktu dan itu berisiko overfitting dengan patterns 3, artinya jika akurasi validasi tidak meningkat selama 3 epoch berturut-turut, hentikan training restore base weight sama dengan true. Nah, itu memastikan model yang disimpan adalah model yang memiliki performa validasi terbaik, bukan model di epoch terakhir. Reducel R unplayed tahu yang mana itu? Yang ini. Oh, yang ini. Itu menurunkan learning rate jika performa stagnan. Kalau validation loss tidak turun selama 2 epoch, learning rate dikalikan 0,5 dari 0,001 menjadi 0,0005, lalu 0,00025 dan seterusnya. Ini membantu model melakukan fine adjustments di akhir training, seperti kita memperkecil langkah saat sudah mendekati titik minimum. Nah, hasil training epoch bisa kita lihat epoch 1 sampai 7 itu dengan learning rate 01, akurasi validasi meningkat dari 9733 jadi 9781. Dari epoch 8, learning rate turun menjadi 0005 karena tadi tuh redundancy
Redons LR on plateau. Epoch 13 sampai 15 learning rate itu dikalikan 0,5 tadi lagi hingga akurasi validasi mencapai puncak yaitu 98,41 di Epoch 13. Nah, ini adalah pola yang ideal. Training cepat di awal dengan learning rate besar lalu melambat dan mendarat dengan lembut di titik optimal. Bagian 13 sel 12. Oke. Sekarang kita masuk ke sel 12 yaitu fine tuning. Oke. Sel 12 fine tuning atau membuka sebagian layer mobile Net V2. Nah, setelah model dasar dilatih dengan mobile Net V2 yang dibekukan, sekarang kita lakukan fine tuning, yaitu membuka sebagian lapisan mobile Net V2 agar bisa beradaptasi dengan dataset version kita. Nah, di sini ada kode base model di training base model titik trainable sama dengan true. Nah, jujur saya capek, but harus lanjut dan lain sebagainya. Cari yang mana ya? Kita oke. MobileNet V2 memiliki sekitar 154 lapisan. Land base model layers 30, berarti kita mengambil 30 lapisan teratas, lapisan yang paling dekat dengan output, yang mempelajari fitur-fitur tingkat tinggi seperti bentuk objek, pola kompleks, dan tekstur untuk dilatih ulang. Sisanya 1, 2, 4 lapisan pertama tetap beku. Kenapa tidak semua lapisan dibuka? Karena fitur-fitur lapisan bawah yaitu tepi, gradien warna, garis sederhana sudah sangat umum dan tidak perlu diubah. Melatih semua lapisan akan memperlambat training secara drastis. Lebih banyak parameter yang diupdate membuat lebih banyak data membutuhkan lebih banyak data agar tidak overfitting, lalu berisiko merusak fitur-fitur dasar yang sudah bagus dari ImageNet. Learning rate diturunkan 10 kali lipat. Ada di kode model complete yang ini bagi 10. Oke. Ini krusial. Fine tuning harus dilakukan dengan langkah-langkah yang sangat hati-hati. Learning rate 0,001 seperti sebelumnya akan terlalu agresif. Bobot-bobot
yang sudah bagus dari ImageNet bisa rusak dalam satu epoch. Nah, fenomena ini disebut catastrophic forgetting atau lupa berencana. Dengan learning rate 0,00001, perubahan bobot sangat kecil dari gradual. Nah, hasil tuning itu ada 5 epoch. Sini kita bisa lihat. Akurasi validasi meningkat dari 98,41% menjadi 98,66 setelah fine tuning. Ya, peningkatan mungkin hanya 25%, tapi loss turun signifikan dari 0,005 menjadi 0,0550, stabil. Ini menunjukkan bahwa fine tuning membantu model memoles detail-detail halus yang spesifik untuk fashion. Nah, sekarang kita ke sel 13. Ada evaluasi tes set dan analis klasifikasi. Nah, ini adalah momen kebenaran. Tes set adalah data yang tidak pernah dilihat model selama training maupun fine tuning. Nah, akurasi tes adalah perkiraan terbaik. Nah, seberapa baik model akan bekerja di seberapa seberapa baik model akan bekerja di dunia nyata. Nah, kodenya itu ada ini tes loss. Ini ini. Akurasi tes 98,60% sangat impresif untuk dataset dengan ketidakseimbangan kelas yang ekstrim. Tapi akurasi saja tidak cukup. Mari kita bedah classification report. Oke, membaca classification report. Dari semua prediksi dari sebagian kelas X, beberapa persen yang benar itu precision. Lalu ada recall, artinya dari semua yang benar dari X, berapa persen yang berhasil diprediksi. Lalu F1 score itu adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall. Lebih baik dari rata-rata biasa karena menghukum ketidakpastian, ketidakseimbangan. Mari kita analisis setiap kelas. Itu kelas aksesoris ada 1.647 sampel. Kita lihat aja di sini, di support dari sini juga. Ya. Oke. Lalu sampel width. Precision recall 98, recall 97 hampir sempurna, dan 98 prediksi aksesoris benar, dan 97 aksesoris sejati terdeteksi. Nah, apparel itu ada 3.209 sampel, precision 0,99, recall 0,99 hampir sempurna. Ini kelas terbesar dengan model belajar sangat baik. Oke, jadi dia kenapa bisa tinggi sekali? Ya karena sampelnya banyak. Semakin banyak sampel, semakin bagus. Ada juga footwear 1.383 sampel, 1.383 sampel. Precision 1 atau 100%, recall 100%. Sempurna, artinya sempurna. Setiap alas kaki terdeteksi. Tidak ada yang salah diklasifikasikan. Gila, keren juga. Ini membuktikan bahwa modelnya belajar dan sangat baik ya. Nah, tapi nih, ini bermasalah nih. Re-items 0,07. Kenapa? Karena supportnya cuma 16. Dikit banget.
Nah, kedua ada apparel. Eh, kenapa apparel lagi? Kan udah. Personal cares. Free items. Oke, ada personal cares 381 sampel. Precision 97, recall 99, sangat baik, hampir semua produk perawatan diri terdeteksi. Lalu sporting goods ada 3 sampel, tapi precisionnya 99. Ada satu precision 1, recall 67, F1 score 3. Nah, di sini model memprediksi perlengkapan olahraga dengan tepat, tidak ada false positif. Tapi dari 3 gambar sebenarnya sporting goods hanya 2 yang terdeteksi. Oh iya. Oke. Tapi ada seperti yang saya jelaskan tadi, ada anomali serius nih. Hmm, Anomalinya itu tadi free it items. Kenapa precisionnya 0,008 dan recall-nya 0,06? Ini adalah bagian penting yang perlu kita bahas sebagai pembelajaran beragam. Kelas free item itu hanya memiliki 16 sampel di test set. Kalau kita hitung 16 gambar gratis, berarti hanya sekitar eh, recall-nya itu satu, berarti model hanya mendeteksi satu dari 16 gambar free. Kalau saya jelaskan lebih panjang lagi, supportnya kan 16. Oke, gambar barang gratis. Lalu recall-nya 0,06. Model berarti hanya mendeteksi satu dari 16 gambar. Items 16 kali 0,06 sama dengan 1, kurang lebih sama dengan 1. Precision sama dengan 0,08. Dari semua yang diprediksi sebagai free items, hanya 8% yang benar. Artinya model hampir gagal total dalam memprediksi kelas ini. Nah, kenapa terjadi? Ada 3 penyebab utama. Semuanya itu saling berkaitan. Satu, ketidakseimbangan data yang ekstrim, seperti yang saya jelaskan tadi. Eh, si keras parel itu 3185, sedangkan free item itu cuma berapa? 16. Nah, kelas free item itu hanya 105 gambar di seluruh dataset, rasio 203:1. Selama training, model melihat aparel ribuan kali lebih sering daripada free items. Bobot kelas yang sudah kita berikan, max weight sama dengan 10, itu membantu, tapi tidak cukup untuk mengatasi disparasi sebesar ini. Nah, bayangkan itu kita belajar 6 hewan, kucing misal jutaan kali, anjing ribuan kali, kuda puluhan kali, tapi hanya satu kali kita belajar foto kelinci. Nah, atau lebih lengkapnya itu, misal kita belajar 6 hewan nih, kucingnya itu 21.392 foto, anjingnya itu 11.274 foto, kuda 9.219 foto, dan hanya 105 foto kelinci, 25 foto tikus, dan 1 foto platypus. Berapa lama Anda bisa mempelajari perbedaan platypus hanya dengan satu foto? Ya kalau manusia sih mau satu foto aja bisa, tapi kalau AI nggak bisa lah. Nah, karakteristik visual free items tidak konsisten. Nah, apa itu free item di dalam dataset ini?
Itu adalah barang promosi yang diberikan gratis saat pembelian. Bisa berupa stiker, gantungan kunci, kartu ucapan, sampel produk kecil, atau bahkan kantong kain. Tidak ada kesamaan visual yang kuat antara item ini. Satu gambar mungkin menunjukkan stiker kecil, gambar lain itu menunjukkan pouch atau kain polos. Jadi model tidak bisa belajar esensi atau makna dari item gratis ini atau barang gratis. Ya karena barang gratis itu nggak apa ya, nggak seperti kaos kaki atau apa. Dia bentuknya bisa beda-beda gitu. Karena dia punya esensi gratis. Kaos kaki pun kalau gratis ya jadi barang gratis. Gitu maksudnya. Lalu yang ketiga ada confusion dengan kelas lain, terutama aksesoris. Mari kita tebak apa yang terjadi pada 15 gambar free item yang tidak terdeteksi. Kemungkinan besar model mengklasifikasikannya sebagai aksesoris. Kenapa? Karena secara visual, barang gratisan seperti stiker, gantungan kunci, atau kantong kecil itu sering mirip dengan aksesoris murah. Nah, model yang dilatih dengan ribuan gambar aksesoris akan lebih nyaman memprediksi aksesoris daripada item gratis yang jarang dilihatnya. Gitu. Ya, jadi implikasi praktisnya itu jika proyek ini digunakan untuk aplikasi nyata ada dua opsi. Satu, gabungkan item gratis itu dengan kelas lain. Misalnya ke aksesoris. Karena secara visual mirip dan tidak dan dari sudut pandang bisnis, barang gratisan jarang menjadi fokus utama kategorisasi. Yang kedua, kumpulkan lebih banyak data untuk barang gratisan. Minimal 5-1000 gambar free items agar model bisa belajar pola yang bermakna. Ya, begitulah. Dalam laporan resmi, kita harus jujur menyatakan bahwa model tidak andal dalam kelas free item dan merekomendasikan salah satu solusi di atas. Oke, kita lanjut ke sel ke kenapa begini? Ke sel 14. Plot kurva training. Visualisasi conversion matrix kurva training. Nah, conversion matrix ini kan yang ini tadi. Oke. Ini adalah tampilan visual klasifikasi report. Sumbu X itu label aktual, sumbu Y itu prediksi model. Perhatikan sel yang tidak pada diagonal utama. Oh, yang ini akurasi. Itu adalah kesalahan di matriks. Mari kita lihat. Sebagian besar kesalahan terkonsentrasi di atas free items. Oke. Lalu mana sih anjir? Mending ya begitulah. Ini ya maksudnya. Lalu sporting goods yang lolos kemungkinan masuk ke aksesoris atau apparel. Aksesoris kadang terkudung dengan personal care misalnya. Produk perawatan diri. Nah, kurva training gambar kedua seperti yang ini. Training awal epoch 1-5 akurasi training sama dan validasi naik bersamaan. Selisihnya kecil. Ini tanda tidak terjadi overfitting. Model belajar generalisasi dan baik, bukan mengandalkan menghafal data. Setelah fine tuning dimulai, akurasi validasi meningkat sedikit. Oke. Sementara akurasi training naik lebih cepat. Selisih mulai melebar sedikit, tapi masih dalam batas wajar. Loss menurun konsisten dari kedua kurva. Validasi loss lebih rendah dari training loss di beberapa titik. Ini normal dan bukan tanda kesalahan. Nah, kesimpulan menyeluruh. Oke, sini saya simpan juga modelnya.
Oke, ada beberapa kesimpulan. Istirahat dulu ya. Hmm. Oke, ada beberapa kesimpulan. Apa yang berhasil? Nah, yang berhasil itu arsitektur transfer learning-nya, yaitu MobileNet V2, terbukti sangat efisien atau sangat efektif dengan akurasi dengan hanya 96 kali 96 pixel, dan backsize 64. Model mencapai akurasi tes 98,6%. Performa kelas dunia. Yang kedua, Mixed Precision Training. Berhasil mempercepat training tanpa mengorbankan akurasi. Training 15 epoch plus 5 epoch fine tuning selesai dalam waktu yang wajar di GPU Colab gratis. Strategi kelas wide dengan batas 10 berhasil menyeimbangkan kontribusi kelas minoritas tanpa membuat training tidak stabil. Kelas sporting goods dengan hanya 18 sampel training masih bisa dikenali dengan persisten sempurna. Fine tuning 30 lapis teratas memberikan peningkatan marginal, yaitu 0,25%
tapi stabilitas loss menandakan model lebih yakin dengan prediksinya. Model yang kurang berhasil. Apa yang model yang kurang berhasil? Satu, ada kelas free item. Praktis tidak terdeteksi. Ini bukan kegagalan metode, tapi keterbatasan data. Dengan hanya 105 sampel di seluruh dataset dan variasi visual yang tinggi, tidak mungkin model belajar mengenali kelas ini secara andal. Yang kedua itu sporting goods dengan hanya 25 sampel di seluruh dataset. Mencapai repkal 67 masih rendah, tapi mengingat keterbatasan data, ini bisa dibilang keajaiban kecil. Nah, pembelajaran untuk proyek masa depan, data adalah raja. Tidak ada teknik machine learning yang bisa menggantikan data yang cukup representatif untuk kelas minoritas. Kumpulan minimal 5.000 sampai 1.000 sampel per kelas. Batasi jumlah kelas atau gabungkan kelas yang secara visual mirip dengan memiliki sedikit sampel. Validasi silang dengan stratified split adalah praktik wajib untuk dataset tidak seimbang. Confusion matrix harus selalu diperiksa. Akurasi tinggi bisa menyembunyikan kegagalan total pada kelas minoritas. Oke, untuk penutup, sekian. Sebelum sih saya masih mau menjelaskan beberapa sebenarnya. Karena waktu belum cukup ya. Mungkin saya akan review sedikit datasetnya itu gimana sih sebenarnya. Nah, datasetnya itu seperti ini. Saya udah ekstrak ya. Ini ada di image. Itu tadi itu yang CSV untuk pengelompokannya misalnya ini satu. Kita buka ya. Lama banget ya. Kok lambat? Nah ini. Ya, ini burik. Eh, bisa dibuka ya? Tuh. Nah, dia itu jadi gambarnya itu tidak di dalam folder. Nggak kayak dataset yang dulu tadi. Nah, terus stylenya ini yang yang mengatur nih ID-nya. Kan tadi itu namanya ID gitu. Terus apalagi yang bisa saya jelasin lagi? Ini aja deh. Jelasin apa ya? Ini udah berapa deh? Saya akan jelasin aja deh kode-kodenya. Walaupun nggak terlalu ya. Nah, ID. ID itu adalah nomor identitas unik setiap produk. Ini yang menghubungkan baris di CSV tadi dengan gambar di folder. Gender itu target produk itu pria, wanita. Unsex, ada unsex jir. Oh, boys, men, girls. Oh, unisex. Oh, gender maksudnya itu. Bukan hanya ya. Jadi maksudnya unisex itu bisa digunakan pria atau wanita gitu. Lalu ada master kategori ini yang paling penting.
Label kategori utama yang kita prediksi. Oh, master kategori tadi itu, yang apparel, footwear, oke gitulah, aksesoris, oke. Lalu ada artikel type, artikel yang lebih rinci lagi, misalnya t-shirts, jeans, widgets, lalu base color, ada warna utama produk, ada season, musim yang cocok, ada tahun produk, ada usage, saya sudah jelaskan tadi, yaitu causal format, formal, misal teks penggunaannya ada casual, ada formal, ada sports. Lalu ada nama lengkap produk. Tuh, ini display name. Ya teman-teman, silver witch. Gitu lah. Apalagi ya? Ini itu aja deh. Oke, langsung aja deh kesimpulan. Untuk kesimpulannya, ya untuk penutup, tadi kan udah kesimpulan penutupnya. Demikian presentasi project klasifikasi produk fashion menggunakan transfer learning MobileNet V2 yang telah saya kerjakan. Kita telah berhasil membangun sistem yang mampu mengenali 6 produk, yaitu fashion dengan akurasi 98%, pada data uji dengan catatan bahwa kelas dengan data sangat terbatas seperti pre-items masih menjadi tantangan terbuka. Project ini menunjukkan bahwa transfer learning adalah pendekatan yang sangat powerful. Kita tidak perlu melatih model dari nol, cukup memanfaatkan pengetahuan visual yang sudah ada di dataset ImageNet, lalu mengadaptasinya ke domain spesifik. Tentu saja untuk deployment di industri nyata masih ada pekerjaan rumah, memperkaya dataset untuk melakukan untuk kelas minoritas, mengoptimalisasi latency untuk inferensi real time, dan mungkin menyederhanakan model agar bisa berjalan di perangkat mobile. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.